Pertemuan Adam dan Risa tidak terjadi di tempat yang penuh keramaian. Adam, seorang introvert yang hidupnya lebih banyak dihabiskan bersama buku daripada manusia, selalu menjadikan perpustakaan tua itu sebagai tempat berlindung, tempat untuk bernapas tanpa harus menjelaskan dirinya pada siapapun. Di ruang itu, cahaya sore menyusup melalui jendela besar, memantul pada debu yang menari pelan. Sunyi yang biasanya menenangkan Adam tiba-tiba berubah ketika ia melihat Risa berdiri di ujung rak, memegang buku yang sama yang sedang ia cari. Tangan mereka bersentuhan, bukan sengaja, tetapi cukup untuk membuat jantung Adam berdegup kacau, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Risa menatapnya, bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan kelembutan yang membuat Adam gugup dan hangat dalam waktu yang sama. Ia terbiasa menghindari tatapan orang, tapi tatapan Risa membuatnya ingin bertahan sedikit lebih lama. Ada sesuatu dalam diri perempuan itu, sesuatu yang terasa seperti cahaya kecil yang selama ini hilang dari hidupnya. Percakapan pertama mereka canggung, tetapi jujur. Adam berbicara pelan, memilih kata seakan takut merusak keindahan momen itu. Dan Risa, ia mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan, seolah suara Adam adalah melodi yang lama ia cari. Sejak hari itu, dunia Adam berubah. Sunyi tak lagi terasa sepi ketika ada Risa di dalamnya. Genggaman tangan mereka yang pertama kali terjadi adalah kejutan manis yang membuat Adam menyadari sesuatu, bahwa terkadang seseorang yang paling diam adalah yang menyimpan cinta paling dalam. Dalam hati kecilnya yang rapuh, Adam yakin Risa adalah takdir yang datang perlahan namun pasti. Takdir yang membuatnya berharap, meski di kejauhan, badai sudah menunggu untuk menguji kekuatan cinta yang masih tumbuh dalam senyap ini. Adam, dengan sifat introvertnya, semakin sering merasa takut kehilangan Risa. Ia tidak mengatakannya, tetapi Risa mulai merasakannya dari cara Adam menggenggam tangannya sedikit lebih erat, dari tatapan yang terlalu lama, dari kalimat-kalimat pendek yang menyimpan kegelisahan tersembunyi. Risa mencintai ketenangan Adam, tapi ada masa lalu yang belum pernah ia ceritakan. Ada bayang-bayang yang selalu mengikuti langkahnya, bayang yang membuatnya sering menarik napas panjang sebelum berbicara, seolah menimbang apakah dirinya pantas menerima cinta setulus Adam. Satu sore, ketika mereka duduk di sudut perpustakaan, Risa terlihat gelisah. Adam memperhatikannya, tapi seperti biasa, ia ragu bertanya. Ia takut membuat luka yang tidak ia mengerti. Namun diam Adam justru membuat jarak kecil tercipta. Jarak yang tak terlihat, namun terasa. Adam, Risa memanggil pelan. Suaranya seperti retakan tipis di kaca. Adam menoleh, hatinya mengencang tanpa alasan yang jelas. Ada hal yang harus kamu tahu, ucap Risa menunjuk. Jantung Adam berdegup tak karuan. Begitu banyak kemungkinan buruk melintas, namun ia tetap diam. Karena itulah cara ia menghadapi ketakutan. Risa menggigit bibirnya, lalu berkata lirih, "Aku tidak sebaik yang kamu bayangkan." Di momen itu, cahaya sore berubah muram, seolah ikut menahan napas. Adam ingin berkata bahwa ia tak membutuhkan kesempurnaan, hanya kejujuran. Tapi kata-katanya tercekat, larut dalam ketakutan bahwa apapun yang akan Risa ungkapkan, mungkin akan mengubah segalanya. Dan begitulah, cinta yang tadinya seperti tarian cahaya, kini mulai dipeluk bayang-bayang, yang belum terlihat, namun terasa akan datang. Keheningan mengganting di antara mereka. Perpustakaan yang biasanya menjadi tempat ternyaman bagi Adam, kini terasa sempit. Seolah dinding-dinding tua itu bergerak mendekat, menekan dadanya dari segala arah. Risa menunduk, jemarinya gemetar saat meremas tepi rok yang ia pakai. Adam ingin menyentuh tangannya, ingin menenangkan, tapi sesuatu menahannya. Takut mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum Risa yang lembut. "Aku pernah sangat hancur, Adam," ucap Risa pelan. Suaranya serak, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berusaha kuat. "Dan aku takut kamu berubah setelah tahu semuanya."
Adam menelan ludah. Kata-katanya tidak keluar. Inilah kelemahannya. Ketika perasaannya terlalu besar, justru ia makin diam. Hanya hatinya yang berteriak, apapun masa lalumu, aku tetap ingin kamu. Risa mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya ada luka yang sedalam jurang, namun juga keberanian yang membuat Adam ingin menariknya ke dalam pelukan. Dulu, Risa mulai, suaranya bergetar. Aku pernah mencintai seseorang sampai aku lupa mencintai diriku sendiri. Aku meninggalkan keluarga, teman dan perasaanku sendiri demi dia. Tapi pada akhirnya, aku hanya dimanfaatkan lalu dibuang. Ada mengerutkan kening. Ada rasa marah yang muncul, bukan pada Risa, tapi pada masa lalunya yang menyakitinya begitu dalam. Aku hampir tidak mengenali diriku setelah itu. Lanjutnya, aku berhenti percaya pada cinta, bahkan berhenti percaya kalau aku pantas dicintai lagi. Air mata Risa jatuh, dan bagi Adam, itu seperti pisau kecil yang menusuknya satu persatu. Dengan keberanian yang jarang muncul, Adam menggerakkan tangannya pelan, sangat pelan, hingga akhirnya menyentuh jemari Risa. Sentuhan itu kecil, tapi terasa seperti pengakuan. Aku di sini, aku tidak pergi. Risa menatapnya, terkejut sekaligus lega. Kamu tidak marah? Tanyanya hampir berbisik. Adam menggeleng perlahan. Kata-katanya masih terkunci, tapi ia memaksa suaranya keluar meski lirih. Risa, masa lalumu tidak membuatku mundur, justru membuatku ingin tetap di sini, di sampingmu. Risa menutup wajahnya sambil menangis, dan Adam, dengan seluruh kerentanannya sebagai seorang introvert yang jarang berbicara, akhirnya berkata, "Kalau kamu terluka, izinkan aku jadi tempat pulangmu." Di momen itu, cinta mereka berubah. Tidak lagi hanya tarian cahaya dan bayang, tetapi menjadi dua jiwa yang saling menerima luka dan mencoba menyembuhkan dalam diam yang paling jujur. Namun mereka tidak tahu, pengakuan ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Setelah pengakuan Risa, hubungan mereka tidak langsung menjadi lebih ringan. Justru, ada keheningan baru yang menggantung. Bukan hening yang hangat seperti dulu, tapi hening yang penuh ketakutan yang tak diucapkan. Adam pulang dengan langkah berat. Setiap kata yang diucapkan Risa terulang seperti gema di kepalanya. Ia ingin melindunginya. Tapi di sisi lain, benih takut tumbuh dalam dirinya. Takut bahwa luka Risa terlalu dalam untuk ia jangkau. Takut bahwa suatu hari, Risa akan menyadari ia pantas mendapatkan seseorang yang lebih kuat dari dirinya yang pemalu, pendiam, dan sering larut dalam pikirannya sendiri. Di kamar kecilnya, Adam menatap bayangannya di cermin. "Apa aku cukup?" bisiknya lirih. Itulah pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Sementara itu, Risa sendirian di kamar kosnya, memegang buku yang pernah Adam pinjamkan. Tangannya bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena takut berharap lagi. Adam terlalu baik, terlalu tulus. Risa takut hatinya yang penuh retak akan melukai laki-laki yang selama ini cuma ingin memberi kedamaian. Malam itu hujan turun. Seperti menegaskan bahwa dua hati yang saling mendekat ini sedang diuji oleh badai yang tak terlihat. Risa mengetik pesan, "Adam, kamu baik-baik saja?" Lalu menghapusnya. Ia mengetik ulang, "Terima kasih sudah mau mendengarkan aku tadi." Lalu menghapusnya lagi. Ia takut mengganggu. Takut terlihat lemah. Takut Adam menjauh kalau ia terlalu sering meminta perhatian. Di waktu yang sama, Adam memegang ponselnya, ingin menulis sesuatu. "Risa, kamu tidak sendirian." Ia hapus. "Kita atasi sama-sama." Dihapus lagi. Akhirnya, Adam hanya menulis 3 kata yang ia rasa aman, tapi tetap jujur. "Aku di sini." Pesan itu terkirim. Lebih cepat dari detak jantung yang ia tahan. Risa menatap layar ponselnya lama sekali. 3 kata itu sederhana, tapi bagi seorang yang pernah dikhianati habis-habisan, kalimat itu terasa seperti selimut hangat di malam paling dingin. Ia membalas, "Jangan pergi Adam." Lama tidak ada balasan, dan Risa menahan nafas. Sampai akhirnya muncul satu pesan pendek. Pendek, tapi berat maknanya. "Aku tidak akan pergi." Mereka tak tahu. Pesan sederhana itu akan menjadi titik kecil yang menyalakan harapan. Namun juga menjadi pintu bagi ujian terbesar yang segera datang. Hari itu perpustakaan lebih ramai dari biasanya. Dan Adam datang lebih cepat karena ingin memastikan tempat mereka tidak diambil orang.
Ia menyiapkan 2 buku yang selalu disukai Risa. 1 novel klasik, 1 buku psikologi ringan. Ia ingin membuat Risa tersenyum hari ini. Namun saat Risa masuk, ia tidak sendirian. Seorang pria berjalan di sampingnya. Tinggi, rapi, dengan cara berbicara yang membuat Risa tersenyum kecil. Senyum yang selama ini Adam kira hanya ia yang bisa membuatnya muncul. Pria itu membawa 2 kopi di tangan, dan Risa tampak sedikit gugup, tetapi akrab. Adam membeku. Langkahnya terhenti di antara rak buku. Dunia mengecil menjadi suara langkah pria itu, dan tatapan Risa yang sesekali mencuri pandang ke arah Adam, namun tak berani mendekat. Adam? Risa memanggil pelan saat akhirnya menghampirinya. Namun sebelum ia bisa bicara, pria tadi muncul di belakangnya. "Hai," ucap pria itu ramah. "Kamu Adam? Aku Dimas." "Teman lama Risa?" "Teman lama." Kata sederhana. Tapi bagi Adam rasanya seperti batu besar jatuh ke dadanya. Adam hanya mengangguk. Ia tidak pandai menguasai ruangan. Apalagi ada laki-laki lain yang jelas lebih percaya diri, lebih mudah tersenyum, lebih fasih berbicara. Ia merasa kecil. Kecil sekali. Risa memperhatikan Adam, dan melihat sesuatu berubah di matanya. Ketenangan Adam hilang, digantikan kegelapan kecil. Cemburu, takut, luka halus. "Adam, dia cuma..." Risa belum sempat menjelaskan. Dimas memotong. "Risa dulu sering cerita tentang kamu loh. Dia bilang kamu orang yang penting." Adam berusaha tersenyum, tapi bibirnya sulit digerakkan. Penting. Tapi seberapa penting? Lebih penting daripada pria yang bisa membuat Risa tertawa bebas seperti tadi. Dimas pamit duluan. Begitu ia pergi, Adam mengalihkan tatapan ke buku di tangannya. Seolah halaman-halaman itu bisa menyembunyikan gejolak di dadanya. Risa duduk di sampingnya. "Adam, kamu marah?" Adam menggeleng, tapi suaranya bergetar ketika ia berkata, "Siapa dia sebenarnya?" Risa menatapnya lama. "Dia bagian dari masa laluku, tapi tidak lagi bagian dari hatiku." Adam ingin percaya, dan ia percaya, tapi rasa takut itu sudah terlanjur masuk, seperti bayang halus yang tidak bisa diusir. Risa menggenggam tangan Adam pelan. "Dengarkan aku. Aku pilih kamu, bukan dia." Adam menutup mata. Kalimat itu meruntuhkan seluruh kecemburuannya, tapi juga memperjelas satu hal yang selama ini ia sembunyikan. Ia mencintai Risa jauh lebih dalam dari yang ia sadari. Begitu dalam, hingga bayang-bayang kecil saja sanggup membuat hatinya bergetar hebat. Dan ia tahu, badai ini baru permulaan. Malam itu hujan turun pelan. Bukan hujan deras, tapi hujan yang suaranya seperti sedang mengajarkan 2 hati untuk jujur. Kau duduk di balkon rumah kontrakanmu, memeluk lutut, masih memikirkan ucapan Adam di adegan sebelumnya. Tanpa kau sadari, Adam datang. Dia membawa 2 gelas coklat panas. Bukan karena kau minta, tapi karena dia tahu kau butuh itu. Ia berdiri canggung di pintu balkon. "Kamu, boleh aku duduk di sini?" Suaranya pelan, hampir seperti sedang meminta izin untuk masuk ke dunia yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Dunia hatimu. Kau mengangguk. Adam duduk tidak terlalu dekat, tapi tidak sejauh biasanya. Jarak yang pas. Jarak yang hanya dibuat oleh orang introvert saat ia percaya. Beberapa detik kalian hanya diam. Hanya suara hujan, dan nafas kalian yang perlahan menyamakan ritme. Hening itu tidak canggung. Hening itu nyaman. Tiba-tiba Adam bicara. Suaranya rendah, ragu, tapi jujur. "Aku bukan orang yang pandai menunjukkan perasaan. Tapi setiap kali kamu sedih, aku ikut sedih. Setiap kali kamu tersenyum, aku merasa dunia baik-baik saja." Kau menoleh. Jantungmu menegang. Adam menatap hujan, bukan wajahmu. Karena introvert selalu bicara jujur sambil menatap ke arah lain. "Aku takut," katanya. "Kamu membuat aku ingin jadi lebih terbuka, lebih berani. Tapi aku takut kalau aku terlalu dekat, aku tidak bisa pergi lagi." Kalimat itu membuatmu terdiam. Hati terasa seperti diremas lembut. Adam menggenggam gelasnya, seperti mencari keberanian.
cuma ingin kamu tahu, kalau suatu hari kamu merasa sendirian, kamu bisa duduk begini denganku. Walau tanpa kata-kata, aku ada. Perlahan untuk pertama kalinya, ia menoleh menatapmu. Tatapan mata yang dalam. Jujur, tenang, tapi menggetarkan dada. Lalu, sesuatu terjadi. Adam mengulurkan tangan. Bukan untuk memegangmu, bukan untuk menarikmu, tapi untuk menyentuh ujung jarimu. Sentuhan yang begitu kecil, tapi terasa seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Ia menarik sedikit nafas, lalu berkata sangat pelan, "Aku suka kedekatan ini, tanpa perlu pura-pura kuat." Dan hujan seolah menyembunyikan degup jantung kalian yang kini berpacu lebih cepat. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Risa pulang dengan langkah pelan, kepalanya terasa berat sejak sore. Saat kunci pintu diputar, tubuhnya hilang keseimbangan sejenak, dan Adam yang kebetulan baru selesai menjemur pakaian langsung menoleh. "Risa, kamu kenapa?" Suaranya pelan tapi nadanya berubah, lebih tegang, lebih penuh kecemasan. Risa berusaha tersenyum. "Cuma pusing dikit," tapi sebelum sempat berjalan 2 langkah, tubuhnya oleng. Adam langsung menangkapnya. Bukan pelukan yang penuh gairah, tapi pelukan penuh kepanikan. Telapak tangannya dingin, tapi cara ia menggenggam Risa begitu lembut, seolah takut menyakitinya. "Duduk," katanya. Nada suaranya tidak pernah Risa dengar setegas itu sebelumnya. "Sekarang." Ia membawanya ke sofa dan berlutut di depan Risa untuk memastikan ia tidak jatuh lagi. Tangan Adam menyentuh dahinya. Panas. Alisnya berkerut. Wajahnya berubah muram. "Demam," gumamnya lirih. Dan kemudian ia menambahkan dengan suara pelan namun dalam, "Kenapa kamu nggak bilang dari tadi, Riz?" Risa hanya menunduk. Tidak enak, tidak mau merepotkan. Adam, orang yang biasanya bicara seperlunya, menghela nafas panjang. Risa tidak tahu, tapi itu adalah nafas orang yang sedang menahan rasa sayang yang terlalu besar. "Aku ambilin air hangat, jangan gerak dari sini," katanya cepat. Langkahnya tergesa, hampir panik. Seolah seluruh dunia mendadak hanya berputar pada Risa seorang. Tak lama kemudian, Adam kembali dengan mangkuk kecil, handuk lembut, obat, dan segelas air. Ia meletakkannya pelan-pelan di meja, lalu duduk di samping Risa. Saat ia memeras handuk hangat dan meletakkannya di dahi Risa, Risa bisa merasakan tangan Adam sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ia takut. Takut Risa makin sakit, takut kehilangan Risa, dan takut mengakui betapa berharganya perempuan itu baginya. "Kamu harusnya istirahat, bukan keluyuran," gumam Adam. Tapi nadanya bukan marah, lebih seperti seseorang yang menyembunyikan kecemasan di balik teguran. Ia merapikan rambut Risa yang menempel di wajahnya. Gerakannya lambat, penuh hati-hati, seolah setiap helai rambut Risa berarti sesuatu baginya. "Minum dulu," katanya sambil memegang gelas untuknya. Saat tangan mereka bersentuhan, Adam sedikit mengalihkan pandangan, pipinya memerah, namun ia tidak menarik tangannya. Untuk pertama kalinya, Adam tidak lari dari kontak. Setelah minum, Risa bersandar ke sofa. Matanya mulai sayu. Adam tanpa sadar menarik selimut kecil dan menyelimuti tubuh Risa. Ketika Risa hampir tertidur, ia mendengar suara Adam, sangat pelan, seolah ia tak yakin dirinya berhak mengucapkannya. "Aku di sini, jadi tolong jangan sakit sendirian lagi." Risa membuka mata sedikit. Adam duduk di lantai, bersandar pada sofa, menjaga jarak, tapi tidak pergi. Matanya tak lepas dari wajah Risa. Ia ingin menggenggam tangan Risa. Risa tahu dari cara ia menatap, tapi ia menahan. Karena ia menghormatinya, karena ia takut salah langkah. Dan justru itu yang membuat saat itu terasa begitu hangat. Risa tertidur dengan satu pikiran. Jika sakit pun terasa seaman ini, bagaimana rasanya dicintai Adam sepenuhnya? Malam itu, di antara napas Risa yang mulai teratur dan cahaya lampu yang redup, Adam duduk diam menjaga. Tidak ada kata cinta yang meluncur. Tidak ada janji manis yang diumbar. Namun, dari cara ia menatap Risa, dari cara ia tetap terjaga saat dunia sudah lama tertidur, cinta itu sudah berbicara sendiri.
Cinta yang tumbuh tanpa suara. Cinta yang hadir tanpa perlu diumumkan. Cinta yang menghangatkan tanpa menyentuh terlalu banyak. Risa tidak melihat bagaimana Adam berkali-kali mengecek suhu tubuhnya, atau bagaimana ia menarik selimutnya setiap kali Risa bergerak gelisah. Tapi, malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah bab penting telah terukir. Bab ketika hati yang lama sunyi perlahan menemukan tempatnya. Cinta Adam bukanlah cinta yang meledak seperti kembang api. Cintanya adalah cahaya kecil yang setia, yang tetap menyala meski tidak disadari. Dan mungkin, itu justru yang membuatnya begitu berharga. Pada akhirnya, bukan pelukan besar atau kata-kata manis yang membuat seseorang merasa dicintai, melainkan seseorang yang tetap bertahan di sisimu ketika kau sedang paling rapuh. Dan disinilah kisah ini berlabuh. Kisah dua jiwa yang sedang belajar bahwa rumah tidak selalu berupa tempat. Kadang, rumah adalah seseorang. Disinilah cinta mereka terukir lebih dalam. Disinilah perjalanan baru dimulai. Di tempat hati berlabuh, cerita cinta terukir. Dan kumpulan kisah-kisah romantis. Dan rasakan zona romantis, baper maksimal. Sampai bertemu di cerita berikutnya, di mana setiap detik, setiap rasa, bukan sekadar didengar, tapi benar-benar dirasakan.